551. Mobil terus melaju, dan mereka tiba di distrik timur Night Watcher dengan cepat. Dibanding dengan tempat yang lain, Damar lebih mengenal daerah distrik timur. Jadi, dia masuk ke dalam daerah ini tanpa sadar. Pertama, mereka melalui jalan Sukamiskin yang di distrik timur. Damar melihat ke sekelilingnya ketika masuk ke dalam, dan dia merasa warga-warga di sini menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Walaupun warga-warga sudah bisa meninggalkan Sin City, tetapi kapal yang ada hanya sedikit. Dan sangat sulit untuk mengeluarkan semua warga Sin City dalam sekaligus. Apalagi semua orang harus membeli tiket sebelum menaiki kapal. Dan mata uang yang dipakai untuk membeli tiket kapal bukan mata uang biasa. Sistem mata uang Sin City diakuisisi oleh Hotgas, dan mata uang di sini tidak beredar di dunia luar. Jadi mata uang Sin City tidak berharga bagi dunia luar. Jika ingin membeli tiket, maka mereka harus menjual barang-barang berharganya, seperti pedang, atau barang antik. Dan selama mereka bisa menukar uang yang secukupnya, mereka baru bisa pergi. Tapi meski begitu, masih banyak orang ingin lekas pergi. Kebanyakan dari mereka sudah muak dengan kota ini. Selama mereka bisa pergi dari sini dan berhidup normal kembali, mereka rela menghabis seluruh hartanya. Tentu, mereka yang bisa pergi lebih dulu, sebagian besar berasal dari kekuatan besar di Sin City. Dan beberapa orang yang terbiasa tinggal di kota ini tidak memiliki rencana untuk pergi dari sini. Wilayah Sin City tidak besar, tetapi tidak terlalu kecil juga. Kota ini juga memiliki populasi hampir 700.000 jiwa. Damar melihat beberapa kenalan yang dia bertemu sebelumnya, tetapi dia tidak turun untuk menyapa mereka. Di mobil ini, dia mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Namun, jika dia keluar dari mobil, dia akan mudah dikenali oleh orang-orang. Seluruh jalan Sukamiskin ini sekarang menjadi pangkalan utama The Next, dan ada banyak orang bersenjata di sini. The Next telah memiliki reputasi besar di Sin City, dan si Codet sudah mencapai tingkat dewa. Selain itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan distrik utara. Banyak orang menyebarkan kisah hebatnya si Codet sekarang. Kota ini, Martin menghela nafas lega, mungkin kota ini akan segera diketahui oleh dunia yang di luar. Faktanya, internet di sini sudah terhubung ke dunia luar, tetapi hanya wilayah Hotgas yang dapat menggunakannya. Ketika Hotgas mati, pihak Night Watcher atau pihak lain akan datang untuk mengatur ulang ketertiban di kota ini. Damar mengangguk dan berkata, inilah cara satu-satunya. Banyak orang yang kuat telah pergi ke dunia luar, dan sekarang tekanan Ghost semakin meningkat. Kita hanya bisa berusaha untuk menyelesaikan Red Lotus terlebih dahulu. Selama percakapan, mobil mereka melewati distrik timur dan langsung menuju ke manor paling sentral di seluruh kota ini. Sekitar setengah jam kemudian, mobil mereka berhenti di dekat sebuah manor. Damar segera mengangkat alisnya dan bertanya, keamanannya menjadi begitu ketat, kah? Ya, sekelompok besar pasukan telah berkumpul di depan gerbang manor ini. Hotgas adalah orang yang teliti. Dia mungkin sudah menebak kita akan mencari masalahnya ketika urusan luar telah selesai. Martin menghela nafas, bagaimana menurutmu? Menurutku, tanya Damar. Kemudian, dia menjilat bibirnya dan berkata, bagaimana? Kita berserang secara langsung. Martin memandangnya dengan penuh minat dan menjawab, itulah maksudku juga. Dia berada di level yang sama dengan Hotgas. Dia tidak bisa mengatakan betapa ganasnya Damar sekarang. Dia merasa bahwa anak buahnya tidak mampu melawan mereka, kecuali jumlah mereka telah mencapai level tertentu. Kalau begitu aku akan menyetir masuk. Damar membalikkan mobil dengan kencang, dan dia mengarah mobil ke arah manornya Hotgas. Pada saat yang sama, Damar menginjak pedal gas dengan keras, dan mobil itu bergegas menuju manor tersebut. Di pintu gerbangnya manor, ada beberapa orang menyadari mobil yang datang, dan mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Boom!
Ketika mobil hampir tiba, pintu mobil terbuka ke kedua sisi dalam sekejap. Kemudian Damar dan Martin segera keluar dari mobil pada saat yang sama. Mereka menyerang orang-orang yang menjaga gerbang. Orang-orang ini jelas berasal dari Red Lotus, dan mereka juga yang menghentikan Martin dan lain untuk meninggalkan Sin City. Kedua orang ini tidak memberi belas kasihan, mereka tidak mengeluarkan senjata-senjatanya, dan hanya menggunakan tinju mereka. Lawannya terjatuh satu demi satu dalam waktu sekejap. Di dalam Manor, wajah Hotgeist sedikit berubah. Dia meraihnya Night Sword-nya dengan satu tangan. Lalu, dia memandang Pak Mono yang di sebelahnya dan berkata, "Mereka sudah datang ke sini." Pak Mono mengangguk, dia meraih pedang panjang birunya, dan perlahan menghela nafas. Dia berkata, "Mereka memang ada di sini. Jika Martin dan Damar mati di sini, malah itu akan menjadi kerugian besar bagi para Night Watcher." Hotgeist menarik sesuatu di sebelahnya, lalu sebuah alarm mulai bergema di seluruh Sin City. Sama seperti ketika alarm dibunyikan untuk pertama kalinya, banyak orang berlarian keluar dari rumah mereka di seluruh kota. Baik yang mengemudi atau berlari, mereka segera menuju alun-alun Manor yang terletak di tengah kota. Pada saat yang sama, kerumunan telah mengumpul di sekelilingnya Manor ini. Di gerbang masuk, Damar dan Martin tidak bergegas masuk setelah mengalahkan penjaga gerbang, karena mereka melihat banyak orang datang. Banyak sekali orang yang datang dan mengepung mereka. Tapi tidak ada yang berani masuk dalam radius 50 meter dari Damar dan Martin. Mereka menatap dua orang di depannya dengan tatapan waspada. Mereka telah berurusan dengan Martin sebelumnya. Kekuatan pria ini dan Hotgeist tidak hampir sama. Dan berita Damar mencapai peringkat ketiga daftar master juga menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Kedua orang ini adalah pembunuh yang bertingkat dewa. Tentu saja, mereka harus mencari bantuan lain. Damar berdiri di sana dengan pedang ganda di punggungnya. Pandangan matanya jatuh ke atas sesuatu bangunan. Di atasnya, Hotgeist dan Pak Mono sedang berdiri di situ. Hotgeist memegang segelas anggur merah di tangannya. Dia mencicipinya lalu berkata, "Pak Martin, kita telah berkesepakatan sebelumnya. Aku akan membiarkan kalian untuk pergi. Dan kau menyetujui orang-orang dari Sin City untuk pergi juga. Apa maksud kau sekarang? Apakah kau ingin mengingkari janji?" Lalu, dia menatap Damar lagi dan menghela nafas. "Damar, aku pikir kita adalah teman dan tidak ada konflik kepentingan di antara kita. Mengapa kau malah mencari masalah?" Damar mengangkat alisnya dan menatap Hotgeist. Dia menjawab sambil tersenyum, "Ya, dulu aku juga berpikir kita akan bekerja sama. Jika kau berdiri di sudut netral, mungkin aku tidak akan melawanmu. Tapi, kau menusuk kami dari belakang. Aku pikir kau bahkan lebih menjijikan daripada Ghost. Karena kau, banyak sekali rekanku yang telah meninggal, dan ini adalah tanggung jawabmu. Dendam ini harus diselesaikan." Kemudian, dia memandang Hotgeist sambil berkata, "Aku akan memberimu 3 pilihan. Pertama, pergilah bersamaku ke kaki Gunung Athos dan bersujud kepada rekan-rekanku yang sudah meninggal untuk menebus dosamu." Damar lanjut berkata, "Lalu, bunuh dirimu di bawah Gunung Athos. Pilihan kedua adalah kau akan dibunuh olehku, dan kemudian dikirim ke kaki Gunung Athos. Pilihan ketiga." Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Bunuhlah Pak Mono yang di sebelahmu, dan bubarkan orang-orang di bawah tanganmu. Aku akan membiarmu mati tanpa sakit." Bersambung 552. Damar. Hotgeist tersenyum dingin. "Damar, kau masih begitu percaya diri. Aku mengakui kau mungkin lebih hebat dariku karena kau mampu menyelesaikan Gold Ghost. Tetapi, memangnya kau berpikir bahwa kau dapat membunuhku dalam situasi ini? Lihatlah ke atas langit." Damar memandang ke atas langit, dan dia melihat sebuah titik cahaya sedang jatuh dengan cepat. Red Ghost. Pandangan Damar berubah. Wajah Hotgeist menunjukkan senyum seketika.
Dia menjawab, "Ya, inilah Red Master kami." Kemudian, dia berteriak dengan keras, "Semua yang di bawah tingkat puncak, keluar dari alun-alun sekarang." Karena mereka tidak berada di Ngarai, maka tidak ada cara untuk menyuruh anak buahnya untuk mengorbankan diri. Tempat ini adalah area terbuka, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengikuti Damar dan Martin yang bergerak begitu cepat. Jadi trik melawan Damar di Ngarai tidak berfungsi dengan baik di sini. Mereka tidak bisa menggunakan nyawa anak buahnya untuk menghabiskan tenaga Damar dan Martin. Orang yang di bawah tingkat puncak bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Maka itu, banyak orang mulai mundur ke belakang. Damar dan Martin pun tidak menghentikannya. Di surga bagi orang-orang di dunia bawah tanah ini, jumlah orang bertingkat puncak bukanlah minoritas. Ketika orang-orang telah mundur, masih ada sekitar 300 orang yang berada di seluruh alun-alun. Damar menyipitkan matanya dan berkata, "Kau masih memiliki banyak orang bertingkat puncak di tanganmu. Sebenarnya masih ada lagi. Meskipun perkembangan Red Lotus tidak melebihi kalian para Night Watcher, tetapi jumlah orang bertingkat puncak tidak lebih rendah daripada kalian. Ini hanya sebagian darinya, masih ada banyak anak buahku yang sudah memasuki dunia orang biasa." Hotgears mencicipi anggur merahnya, dan bahkan ada orang bertingkat dewa yang bersembunyi di antaranya. Ditambahkan ada aku, Pak Mono, dan Red Master. Memangnya kau berpikir kalian bisa menang? Setelah kalian kewalahan, masih ada jutaan orang yang menunggu kalian di luar. Kalian mungkin berhasil kalau membunuhku secara diam-diam, tetapi kalian juga tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi di tempat ini." Hotgears berkata, "Jadi, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kalian hanya datang dengan berdua saja. Apakah kalian yang memandang remeh padaku? Atau iman armada yang meremehkanku? Maksudmu, kau tidak akan mengambil pilihan yang aku tawarkan?" Damar menghela napas, "Kalau begitu, aku hanya memberimu pilihan yang kedua." Kemudian, kedua pedang yang di punggungnya mulai bergetar. Saat ini, orang-orang yang bertingkat puncak sudah membentuk formasi di alun-alun. Damar melirik sebentar dan mengerutkan alisnya. Formasi ini sedikit mirip dengan formasi yang dipakai oleh Night Watcher. "Tidak usah ngomong kosong," Martin berkata dengan pelan, "biarkan aku yang melawan Pak Mono, kau yang melawan Hotgears. Sebelum Red Ghost itu terjatuh, kita harus menyelesaikan mereka dulu." Tiba-tiba, batu yang diinjak Martin telah meretak. Seluruh badannya melompat ke atas, dan bajunya tersobek, sehingga memperlihatkan seragam tempur yang di dalamnya. Ekspresi Hotgears berubah seketika. Dia merasa gerakan Martin menjadi semakin cepat dibanding dengan sebelumnya. Apa yang terjadi?" Hotgears terkejut. Seragam tempur versi baru ini akan menaikkan 10% kekuatan Night Watcher, dan peningkatan pada Martin dan Damar sangat menyeramkan. Dan sepertinya Martin dapat mengalahkan Hotgears dalam kali ini. Ini adalah alasannya mereka datang hanya berdua saja. Cinya Martin mulai mengalir, dan dia tiba di hadapannya Pak Mono dalam sekejap. Lalu, dia melambaikan kedua pedangnya. Hotgears lekas mundur ke belakang, sedangkan Pak Mono berlari ke bawah alun-alun dan hendak bekerja sama dengan anak buahnya untuk melawan Martin. Pandangan mata Martin penuh kedinginan, dia tidak berekspresi apapun. Dan dia terus mengayunkan pedang gandanya seperti malaikat maut. Damar memandang pada Hotgears sambil tercibir, dia mengeluarkan pedang pembelah udaranya. Lalu, melemparkan pedangnya itu ke arah Martin, dan Martin menerimanya dengan alis berkerut. Setelah itu, Damar mengeluarkan pedang tak bernama dari sarung pedang. Hotgears memandang pria muda di depannya. "Kau sungguh tak tahu diri, bahkan berani meremehkanku." Ya, maksud Damar bisa dilihat dengan jelas. Dia ingin melawan Hotgears sambil membantu Martin yang di bawah. Mati di bawah pedang tak bernama, kau bukan orang tanpa nama lagi.
Biarkan aku mengecek apakah kau pantas menjadi peringkat 2 di daftar master. Setelah dia selesai berbicara, dia menekan sebuah tombol di seragam tempurnya. Saat berikutnya, dia melonjak dan berserang menuju Hotgears. Pandangan mata Hotgears menjadi serius, dia menjatuhkan gelas anggur, lalu memegang Night Sword dengan kedua tangannya. Dia berseru sambil menyerang, "Aku akan mengecek berapa level yang kau sudah capai." Di pinggir Sin City, seorang lelaki dan seorang perempuan perlahan-lahan berjalan dengan dua koper besar, dan mereka menemukan beberapa bangunan dengan segera. Guntur melihat gedung-gedung rendah di sekitarnya dan berkata, "Bangunan di kota ini perlu dibenarkan. Infrastrukturnya tidak bagus. Bagaimana kita bisa menemukan Damar?" Anita bertanya sambil memiringkan kepalanya. Dia jelas tidak tertarik dengan masalah infrastruktur. "Aku ingat bahwa Sin City dibagi menjadi beberapa distrik, timur, barat, utara dan selatan, dan aku tidak tahu daerah mana tempat ini. Apakah perlu aku akan pergi untuk bertanya pada seseorang?" tanya Guntur. Pada saat ini, sebuah alarm terbunyi keras. Dan Guntur terkejut dan berkata, "Astaga, ada apa dengan alarm ini?" Anita menggelengkan kepalanya dengan bingung, lalu dia melihat ke arah langit dan berkata, "Oh tidak, lihatlah ke langit, ada ghost yang akan jatuh." Guntur mengangkat kepalanya dan melirik, dan ekspresinya sedikit berubah. "Gawat, itu adalah Red Ghost. Aku tidak menyangka ghost akan datang ke Sin City sekarang, dan semuanya menjadi semakin merepotkan. Aku harus pergi mencari seseorang untuk bertanya." Guntur berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia kebetulan melihat seseorang berpakaian seperti biksu berjalan di tempat tak jauh. Jika penipu tua itu ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali orang ini. Biksu ini adalah orang yang hendak membantu Eden ketika Damar menghadapi mereka, tetapi dia telah dihentikan oleh penipu tua. "Master," Guntur memanggilnya sangat sopan. Dia berlari dan meraih lengan biksu itu dan berkata, "Bolehkah aku bertanya, aku berada di daerah mana sekarang? Dan alarm apa yang terus berbunyi? Apa yang sedang terjadi?" Biksu itu tercengang. Tiba-tiba, matanya tertuju pada tombaknya Guntur. Dan ekspresinya berubah, sebuah niat membunuh muncul dari pandangan matanya. Bersambung 553. Damar mengayunkan pedang dengan sekuat tenaganya. Dalam pertempuran kali ini, dia ingin melihat apa perubahan pada dirinya setelah 20 hari dalam koma. Saat pedang menebas, ada sebuah energi yang mengalir di tubuhnya. Di belakangnya, sepertinya ada bayangan naga sekilas. Dan Hotgears, yang bertabrakan dengan Damar, dia terjatuh ke tanah seperti bola meriam pada saat ini. Boom! Atap gedung telah rubuh. Pada saat ini, orang-orang menyaksikan adegan ini dengan terkejut di alun-alun. Hotgears telah dikalahkan oleh Damar. Damar pun sedikit tertegun, dia melandas di sebuah atap gedung. Dia memandang ke arah bawah sambil mengerut kening. "Ini," Damar mengerutkan kening. Dia merasa dirinya mungkin lebih hebat daripada Hotgears, tetapi dia tidak menyangka perbedaan mereka jauh sekali. Dia bisa mengalahkan Gold Ghost, karena dia menyatukan seluruh tenaga dan chi-nya menjadi satu. Dengan serangan itu, dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Ini sebenarnya agak mirip dengan pengalaman dia menggunakan jurus lonjakan kematian sebelumnya. Dan Damar tertidur selama lebih dari 10 hari karena ini. Tentu saja, dia merasa bahwa alasan kantuknya lebih karena beberapa perubahan di tubuhnya. Setelah 20 hari ini, Damar merasa bahwa tubuhnya telah berubah. Tapi dia tidak tahu seberapa spesifik perubahan itu. Dan kali ini, sepertinya dia sudah bisa mengalahkan Hotgears dengan gampang. Bahkan dia sudah melebihi tingkat Hotgears secara total. Di bawah, Martin dan Pak Mono berpisah pada saat yang sama. Detik berikutnya, mereka menoleh untuk melihat Damar di atas. Keduanya bergumam hampir bersamaan, "Unding, Flame,
Martin tidak tahan dan tersenyum dan berkata, Iman dan Hugo memilih kau sebagai pewaris Night Watcher dan tidak memilih aku. Mereka mengambil keputusan yang bagus. Kau benar-benar lebih hebat dariku. Dan wajah Pak Mono benar-benar berubah. Dan jika diperhatikan baik-baik, ada sekilas ketakutan di matanya. Di bawah, Hotgears bangun dari tanah lagi. Dia tidak anggun seperti sebelumnya. Jasnya sedikit robek, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Damar dengan kaget, dan berkata dengan tidak percaya, kau benar-benar mencapai level ini adalah Half Undying Flame. Damar mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu, apa inilah Half Undying Flame? Hotgears memandang Damar, dan kemudian dia melirik Pak Mono di bawah. Detik berikutnya, keduanya segera melompat dan mendarat di atas gedung terdekat. Dan kemudian, melarikan diri ke kejauhan dengan cepat. Ya, ketika mereka mengetahui bahwa Damar sudah dalam Half Undying Flame, keduanya langsung memilih untuk melarikan diri. Mereka bahkan sama sekali tidak berani melawan Damar. Jangan bengong saja, jangan biarkan mereka lari, ayo kita kejar. Martin meraung. Orang-orang di sekitar juga bereaksi, dan kepala pelayan Hotgears berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengejar. Ratusan orang bertingkat puncak langsung mengepung Martin. Dor, pedang pembelah udara berputar, dan Chi yang mengerikan meletus seketika. Sehingga mendorong orang-orang itu pergi, Martin mengambil kesempatan untuk melompat ke atap. Di bawah seragam tempur baru, dia dengan cepat mengejarnya. Damar dengan cepat mengikuti, pedang pembelah udara terbang kembali ke sarungnya di belakangnya. Chi-nya melonjak ke semua tempat. Dia dengan cepat mengikuti Martin dan bertanya, apa yang mereka bicarakan tadi? Martin mengangkat kepalanya dan menatap Damar, dia mengerutkan kening, apakah Iman belum memberitahumu? Tidak, Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa ini. Selesaikan mereka berdua dulu. Dalam perjalanan kembali, aku akan menjelas padamu perlahan. Aku tidak berharap kau sudah mencapai tingkat seperti itu. Martin menghela nafas lega. Damar mengangguk, dia dengan cepat mengejar mereka berdua. Baik Hotgears dan Pamo dengan cepat melewati seluruh Sin City, mereka menuju ke arah barat sepanjang jalan. Bagian barat Sin City adalah pelabuhan. Mereka ingin melarikan diri dari kota ini dengan kapal pesiar di pelabuhan. Selama mereka berada di atas laut, Damar dan yang lainnya tidak bisa terus mengejar mereka. Mereka bergerak sangat cepat, tetapi mereka bisa merasakan Damar dan Martin di belakang telah dihentikan oleh anak buahnya. Tetapi mereka tahu bahwa orang-orang itu tidak dapat menghentikan mereka. Memang benar, Damar dan Martin sudah mendekati mereka tidak lama kemudian. Lebih cepatlah, perintah Pak Mono dengan suara rendah, wajahnya terlihat amat panik. Alasan mengapa Red Lotus menjadi makmur adalah karena keberadaan beberapa pendiri Red Lotus. Mereka semua adalah tokoh-tokoh top di sedunia. Dengan mengandalkan metode Red Lotus untuk memperbarui hidup mereka, mereka telah bertahan sehingga sekarang. Dari generasi Night Watcher yang sama, hanya Dempsey dan yang lain yang tersisa. Adapun Dempsey pun bertahan sepanjang ini karena kerjasamaan antara mereka. Iman Armada tidak mungkin menyerang mereka dengan jurusan itu. Karena adanya keberadaan orang lain, mereka dapat bertahan aman dan sehat. Bahkan karena Hotgears, mereka dapat diam-diam mengembangkan sejumlah besar orang di Sin City. Namun, Damar telah bangkit sekarang. Keseimbangan seperti ini tiba-tiba rusak, dan mereka sekarang harus menghadapi situasi hidup dan mati. Kita akan selamat saat Purple Master datang. Hotgears menggetakkan giginya dan berkata, Purple Ghost disebut Purple Master oleh orang-orang dari Red Lotus. Mereka semua adalah budak dari Ghost-Ghost ini. Di sisi lain, distrik utara Sin City. Ketika melihat biksu di depannya menunjukkan niat membunuh, alis Guntur berkerut sedikit. Sebagai orang bertingkat dewa, dia tanpa sadar meremas tombak di tangannya,
dan meningkatkan semua kewaspadaannya. Pada detik ini, mereka semua merasa bahwa di kedalaman Sin City, ada sebuah energi ngeri yang menyebar. Half-Unding Flame. Biksu itu tercengang, dia berbalik badan dan kemudian perlahan-lahan menghela nafas lega. Baru berapa lama ini, apakah anak itu benar-benar mencapai tingkat seperti itu? Itu adalah Damar, Guntur berkata dengan ekspresi gembira saat ini. Di sebelahnya, Anita mendengar nama Damar dan berseru dengan cepat, "Bawa aku ke situ." Guntur tidak bergerak langsung, dia perlahan mundur ke sisi Anita dan melirik biksu itu dengan waspada. Biksu itu melipat tangannya dan berkata, "Saudaraku, aku hanya biksu yang malang dan tidak jahat." Ketika Anita mendengar ini, dia melihat ekspresi Guntur dan dia mengerti. Kemudian dia mengangkat alisnya dan memandang biksu itu, "Biksu tua, apakah kau berencana untuk melakukannya pada kami sebelumnya?" "Aku tidak ada niat seperti itu." Biksu itu menjawab sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu, kalau tidak aku akan membunuhmu." Dia mengerut sudut mulutnya, dan kemudian, dia berkata dengan cepat, "Guntur, ayo kita cari Damar." Guntur mengangguk padanya. Keduanya dengan cepat berlari menuju dalam kota, dan biksu itu memandang sosok belakangnya di pintu masuk kota. Dia menghela nafas panjang, saudara perempuan ini bukan orang yang sederhana. Bersambung 554. Keempat orang ini berlari ke sisi barat Sin City satu demi satu. Banyak warga-warga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Hotgeist yang seperti raja di seluruh Sin City ini, dia bahkan susah payah melarikan diri. Pria yang selama ini menguasai Sin City sedang kabur dari kota ini. Beberapa menyadari Damarlah yang mengejarnya, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagi kebanyakan warga Sin City, berita-berita tidak disampaikan kepadanya, maka mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Mereka baru mengetahui perubahan Sin City akhir-akhir ini, mereka juga menyadari perubahan yang terjadi saat ini. Sin City akan mengalami perubahan drastis. Martin memegang sepasang pedang di tangannya, wajahnya terlihat serius. Dia merasa bersalah terhadap para Night Watcher. Dia merasa bahwa jika dia pergi lebih awal dan tiba di kota BJ lebih cepat, akhir ceritanya akan sangat berbeda. Night Watcher telah meninggal begitu banyak, dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Dan begitu banyak orang yang berkembang dalam Red Lotus, ini adalah tanggung jawabnya juga. Jadi, dia harus menanggung konsekuensi ini pada dirinya. Dia bersama Damar ke tempat ini lagi. Dia hendak mengakhiri semuanya, dia harus menyelesaikan Red Lotus sebelum menghadapi Ghost yang akan datang. Dia terus menggunakan Chi-nya, dan ingin menangkap kedua orang itu dengan secepatnya. Mereka terus mendekat dengan mengandalkan peningkatan dari seragam tempurnya. Tetapi karena ditunda sebentar pada awalnya, maka tidak mungkin bisa menangkapnya secara langsung. Keempat orang ini menerobos Sin City, dan menuju ke pelabuhan. Mereka sudah melebihi tingkat dewa, dan kecepatan tak terhingga. Mereka telah tiba di pelabuhan dalam waktu 20 menit saja. Cepat, disitulah kapal persiar. Hotgeist meraung. Banyak anak buah Hotgeist sedang bekerja di area pelabuhan. Hampir setiap hari ada kapal yang berlayar. Ada sebuah kapal persiar kecil berhenti di pelabuhan. Hotgeist sesekali menaiki kapal pesiar dan berlayar di laut, tetapi dia tidak bisa pergi ke tempat yang jauh karena perjanjiannya dengan Night Watcher. Saat ini, dia hendak pergi dari sini dengan kapal persiar tersebut. Namun, dia tiba-tiba merasa suatu kebahayaan yang mendekat. Dia segera membalikkan badan. Pedang pembelah udaranya Damar terbang dan bertabrakan dengan Night Sword-nya Hotgeist. Dentang. Setelah menahan serangannya, seluruh badannya membeku. Dia merasa seseorang telah melewatinya. Dan Damar sudah mendaki di puncaknya kapal persiar tersebut. Dia memegang pedang tak bernama, lalu bertanya sambil tersenyum, "Hotgeist, kau hendak pergi kemana?" Hotgeist terkejut,
dia berbalik badan dan melihat Martin telah sampai di belakangnya. Martin dan Damar menghalangi semua jalan mereka. Peringkat kedua dalam daftar master, pemiliknya Sin City ini sudah tidak tenang lagi. Dan tidak memiliki keanggunan seperti dulunya. Keringat dingin telah muncul di atas keningnya. Semakin lama seseorang hidup, semakin dia takut mati. Tanpa keraguan, Hotgears adalah orang yang sudah hidup lama, dan dia merasakan tekanan hidup dan mati saat ini. Dalam hatinya, dia benar-benar merasa ketakutan. Damar, kita sama-sama manusia, kenapa harus saling membunuh? Hotgears mengertakkan giginya. Dia memandang ke atas langit, Red Ghost itu sudah semakin mendekat. Rencana Hotgears awalnya yaitu, dia bisa menyuruh anak buahnya yang bertingkat dewa dan puncak untuk mengepung Martin, lalu dia dan Pamono, beserta Red Ghost yang membunuh Damar. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa kesempatan ini sudah hilang. Sama-sama manusia, kenapa harus saling membunuh? Damar mencibir, di kaki Gunung Athos, lebih dari 10.000 Night Watcher yang menjaga umat manusia telah dibunuh. Dan kartu as Night Watcher kami telah diseret oleh kalian di dalam kota ini. Memang kalian adalah manusia, tapi kalian bahkan lebih kejam daripada Ghost-Ghost. Yang paling aku benci adalah orang-orang Red Lotus yang menusuk dari belakang. Karena kalian, betapa banyaknya rekan kami yang wafat. Kalian tidak berhak membicarakan ini. Damar menunjukkan pedangnya. Di bawah matahari, pedang tak bernama bersinar dengan kilau. Kami hanya membuat pilihan yang berbeda. Damar, kau tidak tahu seberapa kuat Ghost itu. Tidakkah kau tahu apa itu Half-Unding Flame? Hotgears segera berkata lagi, Half-Unding Flame adalah untuk level setelah menyerap cukup banyak tulang. Misalnya, tulang nagamu yang mengubahkan tingkat hidupmu setiap kali. Kami umat manusia, hanya Iman Armada yang memiliki tingkat kemampuan ini. Kau pun tidak termasuk, kau hanya hampir setara dengan Gold Ghost, karena levelmu masih setengah. Aku tidak peduli tentang itu, Damar tercibir, tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, kau tetap akan mati di sini. Tidak, Hotgears berteriak keras, kau tahu, ada berapa banyak Ghost-Ghost yang mencapai level seperti itu. Ketika mereka datang dalam skala besar, hanya Iman Armada yang bisa melawan. Namun, dia hanya mampu melakukan satu serangan. Apa yang bisa dia lakukan jika dia menghabiskan seluruh nyawanya? Kami memilih untuk menyerah untuk menunggu kesempatan untuk melawan. Itulah pilihan kalian, jadi kalian memilih untuk menjadi budaknya, dan menghalangi kami yang memberontaknya. Damar menatapnya. Selama bertahun-tahun, betapa banyaknya anggota Night Watcher yang mati di tangan pembunuh Red Lotus. Betapa banyak jenius yang mati dalam tangan kalian. Memangnya kalian bisa menjamin tidak ada orang yang mampu mencapai level itu do antaranya? Damar berkata dengan dingin, ketika kalian mengarahkan pedang pada Night Watcher, masalah kita tidak akan berakhir. Damar, pilihanmu hanya akan membawa umat manusia ke dalam jurang kematian. Tujuan dari Ghost-Ghost hanyalah demi tulang-tulang itu. Jika kita mengumpulkan tulang-tulang itu dan memberikannya kepada mereka, mereka akan melepaskan kita. Hotgears berkata lagi, kami harus menyisakan kekuatan terakhir umat manusia. Damar terkekeh, hanya demi tulang-tulang. Setelah mereka datang, mereka pasti akan menghanyutkan umat manusia. Ketika dia berbicara, Martin menghela napas, Damar, bunuhlah saja. Pemikiran mereka berbeda dengan kita, tidak usah omong kosong dengannya. Dentang, Damar meluruskan pedang panjangnya dan mengarahkan pada Hotgears. Tidak peduli apapun, kau harus mati demi Night Watcher yang wafat di Gunung Athos. Setelah hari ini, peringkat kedua daftar master akan dihapus. Cross-shoot. Detik berikutnya, Damar bergerak secepat petir. Dia tiba di hadapannya Hotgears dengan cepat, dan mereka langsung bertarung. Markas Night Watcher. Hugo dan Iman sedang duduk dalam ruangan. Hugo memandang kepada Iman, kenapa?
Badanmu lemah lagi. Ya, Iman menjawab. Palinglah Lilia untuk kembali. Dia menghelakan napas. Hugo mengangguk kepala. Kring, kring. Pada saat ini, telepon berbunyi dengan mendadak. Iman mengangkat telepon dan sebuah suara serak telah terdengar. Kata dokter, aparatnya telah mendeteksi bahwa akan ada kedatangan tanda ungu dalam 10 hari ini. Gold Ghost yang di atas Gunung Athos telah membukakan jalan untuknya. Waktu untuk kedatangan para Ghost sudah tidak jauh. Bersambung 555. Bang, bang. Tiupan angin membuat kerikil batu dan pasir beterbangan di pelabuhan. Damar dan Hotgas, Martin dan Pak Mono mulai bertempur. Pada saat ini, muncullah ratusan orang yang berlari menuju mereka. Orang-orang ini terkejut dengan pertempuran yang sedang terjadi ini. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa-apa juga. Mereka tak mampu untuk membantu. Sebelumnya, ada seseorang dari tingkat puncak yang ingin membantu Hotgas. Tetapi, pada saat orang ini mendekati medan perang, dia langsung terbunuh oleh Chi yang timbul dari pertempuran Damar dan Hotgas. Kekuatan dari peringkat kedua beda jauh dengan mereka. Kedua orang itu bukan orang biasa. Damar, kau jangan keterlaluan. Hotgas terus terbatuk-batuk darah dan dia teriak dengan keras. Aku sudah beritahu, bahwa kau akan mati pada hari ini. Damar mencibir, jurus dua pedang. Jurus hujan gugur. Damar terus menyerangnya tanpa berhenti seperti tetesan hujan yang jatuh dari langit. Kekuatan dan kecepatannya sangat cepat. Hampir seluruh tubuhnya Hotgas terluka, dia mulai berdarah. Meskipun dia berada di kota terpencil, tetapi dia adalah kaisar bagi seluruh kota itu. Dia berada di posisi tinggi, dan telah memerintahkan kota itu selama ratusan tahun. Dia tidak pernah dipermalukan dan diperlakukan seperti ini oleh siapapun pada sebelumnya. Melihat Damar yang terus menyerang, matanya mulai memerah. Kemudian, dia berteriak keras. Dia mengeluarkan sebuah pil, lalu masukkan obat itu ke dalam mulut dan menelannya. Pada saat berikutnya, pakaiannya tiba-tiba terobek menjadi pecahan, lengannya yang kuat dan kokoh pun tertampak. Chi di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Damar, kau yang memaksaku untuk melakukan semua ini. Hari ini, aku akan mati bersamamu. Hotgas meraung. Damar mengerutkan kening. Ini adalah salah satu taktik dari Red Lotus, yang agak mirip dengan jurus lonjakan kematian. Pada sebelumnya, Lukas mampu mencapai tingkat dewa dengan pil tersebut, begitupun sama dengan Hotgas, pil ini telah membuat dia menjadi lebih kuat. Dan dibandingkan dengan pil yang Lukas makan sebelumnya, sepertinya punya Hotgas jauh lebih kuat daripadanya. Hotgas menatap Damar dengan matanya yang memerah. Damar, karena kau ingin membunuhku, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Aku tidak akan berbelas kasih. Kau akan mati hari ini. Siap-siaplah. Dia tiba di depan Damar dalam sekejap, lalu dia mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkan ke arah Damar. Teknik pedang tumpukan gelombang. Damar teriak. Dia lompat ke atas dan mengayunkan pedang di tangannya juga. Bam! Pertempuran antara mereka berdua menciptakan rombongan energi yang sangat kuat. Tabrakan antara pedang Hotgas dan Damar menciptakan gelombang udara, dan telah menjadi embusan angin yang menakutkan. Bahkan Martin dan Pak Mono yang tidak jauh dari mereka juga terganggu oleh gelombang udara ini. Kenapa bisa? Martin melihat ke arah itu dengan heran. Pak Mono pun menghela napas. Hotgas. Meskipun dia juga memiliki pil tersebut, namun dia tahu bahwa adanya perbedaan di antara sendirinya dengan Hotgas. Dengan kekuatan pil itu, Hotgas dapat menggunakan Half Undying Flame, namun dia tetap tidak mampu. Dan dia tahu persis seberapa besarnya efek samping dari pil ini. Pil ini berbeda dengan pil milik Lukas. Efek samping dari pil ini akan membuat dia mati. Karena risiko dari obat ini, maka Pak Mono tidak pernah berani menggunakannya. Matanya Pak Mono berkedip,
dan dia terus menatap pada kapal pesiar yang tidak jauh dari dia. Dia ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. "Apakah kau ingin kabur?" Martin berkata dengan pelan, "Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk lari diri." Kekuatan Pak Mono hampir sebanding dengan Red Ghost, dan juga Dempsey. Maka, dia sedikit lebih lemah dari Martin. Martin jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kedua orang ini adalah pemimpin dari Red Lotus pada saat ini. Jika kedua pemimpin ini mati bersama, maka ada kemungkinan bagi mereka untuk merekrut kembali orang-orang Red Lotus yang dari Sin City ini dengan mengandalkan Bu Olivia, sang pendiri Red Lotus yang masih hidup pada saat ini. Bu Olivia dan Red Rose pernah berkomunikasi dengan Iman sebelumnya, dan mereka sepertinya telah membuat kesepakatan bersama dan bekerja sama. Serangan kedua, serangan ketiga, balik ke pertempuran mereka. Damar terus menggunakan teknik pedang tumpukan gelombang, dan menyerang Hotgas secara terus-menerus. Setelah Hotgas menggunakan pil tersebut, dia hampir mendekati level Damar, tetapi tidak bisa melewatinya. Untuk sekarang ini, selain Iman, Damar adalah orang terkuat di dunia ini. Bahkan Iman pun juga tidak tahu betapa kuatnya Damar sekarang. Mereka terus berlawan. Seluruh pelabuhan jatuh ke dalam kekacauan yang mengerikan ini. Karena pengaruh dari Chi mereka, air laut di sisi pelabuhan terus-menerus mengenai pelabuhan. Kecepatannya sama seperti teknik pedang Damar. Serangan keempat, serangan kelima, serangan Damar semakin kuat daripada sebelumnya. Hotgas sudah kehilangan kesadarannya saat ini. Dia tampaknya telah menjadi sebuah mesin yang terus-menerus bergegas menuju Damar tanpa rasa takut dan tanpa ragu. Ketika Damar mengayunkan pedangnya yang ke-9 kali, Hotgas yang menahan serangannya langsung memuntahkan darah. Krek, pedang panjang di tangannya tiba-tiba patah menjadi dua. Hotgas menghantam tanah, jatuhnya yang keras ini membuat munculnya lubang pada tanah. Dia berbaring di dalam lubang tersebut dan darah terus keluar dari mulutnya. Damar lompat ke dalam lubang itu, dia melihat Hotgas yang berbaring, dan berkata dengan pelan, "Sudah berakhir." "Damar, kau..." Hotgas terus berbatuk darah sambil berkata, "Aku tidak menyangka. Perkembangan kekuatanmu bisa begitu cepat. Ketika kau tiba di alam baka, ingatlah untuk meminta maaf kepada Night Watcher yang meninggal di Gunung Athos." Damar mengarahkan tak bernama ke arahnya dan berkata lagi, "Tak bernama, tidak pernah membunuh orang biasa." Hotgas masih berbatuk darah. Dia tahu bahwa dia akan mati kali ini. Dia tersenyum, senyumnya amat mengerikan. "Damar, kau akan menyesali nanti. Kau tidak mengerti betapa kuatnya Ghost. Aku akan menunggumu di alam baka. Aku tahu kau akan segera menemaniku. Aku menantikannya. Aku bisa merasakannya. Master kami akan segera datang lagi, dan yang datang kali ini adalah Purple Ghost dan Gold Ghost. Kalian tidak akan ada kesempatan lagi, akan ada banyak korban yang mati, dan semua itu terjadi karena kalian para Night Watcher yang melawan kita." Hotgas berkata dengan lancar, sepertinya itu adalah kekuatannya terakhir. Damar menatapnya dan berkata, "Aku ada satu pertanyaan lagi. Jika aku tidak salah, selama ratusan tahun ini, kalian telah mengumpulkan banyak tulang. Di manakah tulang-tulang ini? Tebak sendirilah." Hotgas menyeringai, "Kau tidak akan tahu di mana keberadaan tulang-tulang itu. Tanpa tulang-tulang ini, tidak akan ada Half-Unding Flame dan kalian semua akan..." "Tebak apaan?" Damar melengkungkan bibirnya, lalu mengangkat pedang di tangannya dan langsung memotong leher Hotgas. Mata Hotgas terbuka lebar, tubuhnya menjadi kaku dengan cepat. Orang yang terkuat selain Iman, peringkat kedua daftar Master Hodge telah mati. Bersambung 556. Peringkat kedua daftar Master sudah mati. Night Watcher dan Red Lotus mengambil keputusan yang berbeda. Setelah bertahun-tahun,
Akumulasi kebencian antara keduanya telah lama menyimpan di hati mereka, dan tidak ada cara untuk memperbaikannya. Dari penjelasan terakhir Hotgas, ini semua hanya karena pilihannya berbeda. Tetapi jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan membunuh Iman dan semua Night Watcher. Dia akan membuka jalan bagi para Ghost. Karena mereka berpikir bahwa selama mereka menyerah, para Ghost tidak akan melukai mereka. Namun faktanya adalah, sejak bos pertama mendarat di dunia ini, mereka akan menyerang pada siapapun. Justru karena inilah, generasi pertama Night Watcher terbentuk. Selama menyerah tidak akan ada pembunuhan, itu hanya omong kosong saja. Hanya ketika orang-orang melawan, mereka baru ada kesempatan untuk hidup. Damar menghela napas lega, dia menatap mayat Hotgas, kemudian perlahan berjongkok, untuk membantu untuk memejamkan matanya. Walaupun adanya pertentangan di antara mereka, Hotgas tetap merupakan salah satu orang terkuat di antara umat manusia, dan dia bisa dianggap sebagai lawan yang terhormat. Ada kegembiraan yang muncul di mata Martin, dia berkata dengan suara kecil, "Serahkan orang ini kepadaku, kau menyelesaikan Red Ghost itu." "Biarkan dia hidup," kata Damar. "Harus ada satu orang yang hidup di antara dua orang ini." Red Lotus mengumpulkan banyak tulang. Tulang-tulang ini harus ditemukan. Sejauh ini, Thalia dan Pugo masih belum bisa menemukan tulang yang cocok bagi mereka. Tetapi Damar percaya bahwa mereka akan menemukannya dari tulang-tulang yang disimpan oleh Red Lotus pada akhirnya. Dengan menerapkan tulang, mereka dapat memperkuatkan diri dengan lebih cepat. Terutama Thalia, menurut Damar, bakat seni bela diri Thalia tidak lebih rendah darinya. Damar mengarahkan pandangannya ke langit yang tinggi. Melihat titik cahaya yang semakin dekat padanya, dia bergegas maju. Wadi berada di sebuah kasino bawah tanah kota NJ, dengan mengenai sweater dan topi. Dia bersandaran di sebelah mobil, dengan memegang sebatang rokok di tangannya. Dia menatap bar yang ada di kasino dari waktu ke waktu dan sambil melihat ponselnya. "Lagi tunggu apa?" seseorang berkata. Wadi berbalik badan dan dia menemukan seorang pria dengan topeng berdiri di sampingnya. "Kau?" Wadi terkejut dan dia dengan cepat mundur ke samping. Pada saat ini, dia baru sadar ternyata ada satu orang lagi di sisinya. Selain orang yang memakai topeng, ada juga seorang wanita yang mengenakan pakaian Chongsam. Wanita itu menunjukkan sosok tubuhnya yang langsing. Di bawah cahayanya yang redup, kecantikannya semakin menakjubkan orang. Wadi tidak bisa menahan dirinya dan terus menatap pada wanita cantik itu. Sebenarnya, Wadi juga pernah bertemu dengan beberapa wanita cantik sebelumnya. Thalia, Lilia atau Wendy, mereka semua adalah wanita yang sangat cantik. Namun menurutnya, karakter Thalia terlalu tomboy, Lilia terlalu dingin dan Wendy terlalu ceroboh. Wanita di depannya ini penuh dengan kecantikan feminin. Setelah melihatnya untuk pertama kali, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain lagi. "Jika kau terus menatap cucuku seperti ini, aku akan marah," pria bertopeng itu berkata dengan dingin. "Perkenalkan diriku, namaku Wallace, ini cucuku, Rosie." Mendengar nama ini, sudut mulut Wadi bergerak tanpa sadar. Wallace adalah seorang yang sangat misterius, maupun di kota NJ atau di seluruh dunia bawah tanah. Selain itu, Wadi tidak pernah bertemu dengan Damar dan yang lainnya selama ini, maka dia tidak tahu bahwa Wallace sebenarnya adalah orangnya Dokter T. Dia bahkan tidak tahu siapa Dokter T. Tapi nama ini membuat jantungnya berdegup kencang. "Apakah kau yang menelepon? Apa yang bisa aku lakukan?" Wadi bertanya sambil menghela napas. "Kau adalah peringkat kelima dari para pembunuh bawah tanah bukan?" "Tidak, sekarang mungkin sudah menjadi peringkat ketiga atau bahkan pertama." Wallace menyentuh hidungnya. "Aku mencari seorang pembunuh, dan alasannya hanya karena ingin membunuh seseorang." Wadi mengerutkan kening. "Aku sudah bukan seorang pembunuh lagi. Kau bisa mencari orang lain. Jangan buru-buru menolak."
Wallace berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, kau sekarang telah menjadi seorang Night Watcher. Dan kau akan bergabung dengan tim 11.762, yang pemimpinnya bernama Damar." Pupil mata Wadi sedikit menyusut. Kemudian Wadi mencibir dan berkata, "Menurutmu, sebagai seorang Night Watcher, apakah aku akan terus melakukan hal-hal seperti ini? Tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Semua itu tergantung pada keuntungannya." Wallace berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika aku bilang bahwa aku dapat membantumu untuk membalas dendam?" Hah? Wadi mengangkat kepalanya, dia menatap Wallace dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah kau tahu di mana musuhku berada?" "Tentu saja, dan aku bisa memberitahu kau informasi yang lain. Paragos tidak lama lagi akan tiba. Dan pada saat itu, dunia yang damai ini tidak akan bertahan lama di bawah serangan mereka." Wallace berkata dengan ringan, "Pada saat itu, kau akan benar-benar terjebak dalam pertempuran dengan Ghost. Menurutmu, apakah kau masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam nanti?" Wadi menghela napas, lalu menatap Wallace dan bertanya, "Beritahuku namanya, siapa orang yang kau ingin bunuh?" Ada sebuah senyum sinis muncul di bawah topeng Wallace. Dia berkata, "Pria itu berada di kota DH. Dia berasal dari Sin City. Aku belum yakin dengan nama aslinya, tetapi kau seharusnya sudah mendengar nama panggilannya. Dia dipanggil si Codet." Di puncak gunung Sin City, semburan hujan berwarna emas melewat. Damar merangkak keluar dari lubang di tanah. Red Ghost ini cukup cerdas, tidak lama setelah mengenainya dia langsung meledak diri. Damar menyentuh hidungnya, lalu dia berjalan menuju tempat di mana Red Ghost itu meledak. Setelah Ghost meledak dirinya, mereka biasanya akan meninggalkan beberapa material. Damar berlari dan mengambil pedang berwarna biru miliki Red Ghost. Pedang berwarna biru ini tidak cocok digunakan untuk orang biasa, namun kualitasnya jauh lebih baik daripada tak bernama pedangnya Damar. Sebagian besar senjata mereka terbuat dari material yang disisakan oleh Gold Ghost generasi pertama yang telah dibunuhkan oleh Iman. Pedang binasa merah milik Iman pun terbuat dari material itu, begitu juga senjata-senjata lainnya. Sedangkan senjata bintang keberuntungan milik Talia terbuat dari senjata Red Ghost. Damar mengambil pedang itu dan menemukan beberapa balok logam biru di sekitarnya. Balok logam ini mengandung jenis energi yang baru. Energi baru itu memiliki beberapa kesamaan dengan Qi. Material-material itu dapat dimanfaatkan untuk melatihkan Qi, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk seragam tempur yang baru. Setelah Damar menyimpan barang-barang itu, jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia berbalik badan dan melihat ke sebuah tempat yang tidak jauh darinya. Tampaknya ada seorang biksu berdiri di tempat tersebut. Biksu itu memegang rosario di tangannya, dengan satu tangan yang diletakkan di depan dadanya dan memandang ke arah Damar. Bersambung 557. Damar menoleh dan menatapnya orang itu. Dia merasa ada hal yang mencurigakan dari biksu itu. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama biksu ini berdiri di situ. Biksu ini kelihatannya seperti orang biasa. Dia berdiri di sebelah jalan tol yang dekat gunung dan melihat ke arah Damar. Damar tahu bahwa biksu ini pasti telah melihat sesuatu, dan dia jelas bukan orang biasa. Situasi di seluruh Sin City sangat berbeda dengan kota lain. Hotgeist sendiri pun juga tidak tahu berapa banyak master yang bersembunyi di kota ini, meskipun anak buahnya ada di seluruh kota. Contohnya adalah Pugu. Dia hanya seorang pemabuk sebelum Damar menemukannya, tetapi dia juga seorang yang hampir mencapai tingkat dewa. Jika bukan karena Damar, Pugu pasti tidak akan menunjukkannya. Dan Hotgeist tidak akan pernah tahu bahwa ada orang seperti itu di Sin City. Dan juga si pembohong yang tua itu, dia bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Meskipun dia telah meninggalkan Sin City pada saat ini dan kembali ke dunia luar bersama Martin, tetapi Damar tidak tahu apakah ada lagi orang seperti dia di Sin City.
Kekuatan si pembohong tua itu sangat dekat dengan level Dempsey, tetapi dia tidak berada di daftar master. Menurut kata-kata si pembohong tua itu karena Hotgears tidak berani memasukkan namanya dalam daftar master. Tentu saja, dia mungkin hanya membual. Damar menyimpan baik barang-barang yang telah dia temukan, kemudian mendekati biksu itu dan bertanya, "Ada apa? Minat bunuhmu terlalu agresif." Biksu itu berkata dengan tenang. Damar tersenyum, "Terlalu agresif. Aku hanya membunuh orang-orang yang pantas untuk dibunuh." "Siapakah orang yang pantas dibunuh?" biksu itu bertanya. "Ketika orang membuat kesalahan, mengapa tidak memberinya kesempatan lagi?" Hotgears telah berada di Sin City selama 100 tahun. Bisa dikatakan bahwa dia yang mempertahankan kedamaian dari dunia bawah tanah. Dia telah memberi Nightwatcher lingkungan hidup yang stabil selama bertahun-tahun, tetapi kau malah langsung membunuhnya tanpa berbelas kasih. Walaupun dia berasal dari Red Lotus, dia juga pantas memiliki kesempatan sekali lagi. Kesempatan sekali lagi, Damar berkata sambil tertawa, karena Hotgears, ada lebih dari 10.000 Nightwatcher mati di bawah Gunung Athos. Siapa yang akan memberi mereka kesempatan sekali lagi? Apakah kau mampu memberikannya? Hal itu adalah sesuatu tragedi yang telah terjadi. Jika kau memberi Hotgears kesempatan lagi, mungkin dia sendiri dapat mempertahankan satu kota di masa depan. Biksu itu menyatukan kedua tangannya. Damar tertawa, "Kau terlalu baik hati." Biksu itu mengerutkan kening ketika dia mendengar omongan Damar. "Aku di sini hanya ingin memberitahu bahwa jangan membunuh terlalu banyak, itu tidak baik untukmu." Niat membunuh para Nightwatcher telah mendorongkan Ghost di posisi yang berlawanan dengan manusia. "Apakah kau tahu sejarah Ghost?" Damar bertanya. "Aku tidak tahu." Biksu itu bergumam, "Tetapi aku tahu kalau Ghost juga memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita masih ada kesempatan untuk bernegosiasi dengan mereka. Sebagai manusia, bahkan jika kita membuat pilihan yang berbeda, kita juga tidak perlu untuk membunuh sesama." Kau bisa memberitahu Hotgears dan yang lain tentang hal ini. Setelah Red Lotus terbentuk, Nightwatcher tidak pernah berurusan dengan mereka. Namun, setelah Red Lotus berada di bawah pimpinan Pak Mono, Red Lotus telah menjadi organisasi para pembunuh. Ada banyak Nightwatcher yang mati karena mereka. Damar menatapnya dan berkata dengan tenang. "Amitabha," biksu itu berkata dengan nada tenang, "kalian akan seperti ini sampai kapan? Balas dendam yang tidak berhenti-henti, kita semua lahir dari akar yang sama dan berhidup bersama di satu dunia, mengapa harus saling membunuh?" Damar sadar bahwa biksu ini tidak akan mengertinya. Bahkan, dia tidak tahu mengapa dia berbicara begitu banyak dengan biksu ini. Biksu ini tampaknya adalah orang yang sangat idealis. Damar tidak ingin berurusan dengannya. Sekarang Hotgears telah mati, dia harus pergi dari sini. Sebentar, melihat Damar hendak pergi, biksu itu memanggilnya. "Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan membunuh terlalu banyak. Kau masih mempunyai jalan hidup yang panjang." Damar meliriknya, lalu berbalik dan berlari menuju ke arah pelabuhan. Melihat Damar pergi, biksu itu melipat tangannya dan berkata, "Amitabha, lagi." Setelah Damar berjalan selama 10 menit, dia melihat dua sosok berlari menujunya dari kejauhan. Dia tercengang langsung. Ketika tatapannya jatuh pada seorang gadis, dia tampak tertekan untuk sesaat. "Damar." Gadis itu bergegas mendekati Damar dalam sekejap. Akan tetapi dia tidak memeluk Damar secara langsung. Dia hanya berdiri di samping Damar, meliriknya dari atas sampai ke bawah dan berkata, "Aku sangat merindukanmu. Kami sudah tidak pernah bertemu sejak 5 tahun, 3 bulan dan 6 hari yang lalu." Damar menggaruk kepalanya. Gadis itu adalah Anita. Dia adalah seorang gadis yang lumayan penting dalam kehidupannya. Anita merupakan salah satu anggota dari tim misi pertama Damar. Anita adalah salah satu staf dari Departemen Penelitian Ilmiah di Nightwatcher.
Kakeknya merupakan ilmuwan yang terhebat di Night Watcher. Sejak Dr. T pergi, kakeknya Gideon telah menjadi pemimpin seluruh Departemen Penelitian Ilmiah di Night Watcher Negara H. Departemen ini mencakup banyak bidang, termasuk pendeteksian keberadaan ghost, penerjemahan bahasa ghost dan lain-lainnya. Anita sendiri memiliki bakat dalam bidang bahasa, IQ-nya pun juga sangat tinggi. Ketika Damar bertemu dengannya, dia sudah menjadi anggota Departemen Penelitian Ilmiah. Namun informasi yang paling penting tentang Anita adalah bahwa Anita juga merupakan seorang jenius dalam seni bela diri. Ketika Damar awal mengenalnya, dia sudah berada di tingkat tertinggi, meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran langsung. Damar menjalankan misi pertamanya bersama dengan Gideon dan yang lainnya. Waktu itu, Anita datang ke tim mereka sebagai konsultan. Pada saat itu, misi mereka ada di kota YZ. Oleh karena misi itulah Damar bisa mengenal Yanto, orang terkaya di kota YZ. Yanto diculik saat itu, dan setelah mereka menemukan pelakunya, yaitu seseorang dari dunia bawah tanah, tim Gideon langsung dikirim untuk menyelamatkannya. Kemudian, mereka menemukan bahwa Yanto diculik oleh organisasi bernama Lone Wolf di dunia bawah tanah, dengan jumlah anggota yang lebih dari 40 orang. Ada seorang ilmuwan dalam organisasi Lone Wolf, dia sering melakukan penelitian-penelitian yang aneh. Mereka menculik Yanto hanya karena ingin merebutkan uang dari Yanto dan menggunakannya sebagai biaya penelitian ilmiahnya. Ketika pertempuran mulai, Damar dan Anita terpisah. Mereka berdua berada di dalam kondisi yang buruk. Walaupun Anita memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi dia hanya bisa berteriak ketika ada orang yang mendekatinya. Damar menggunakan jurus lonjakan kematian untuk pertama kalinya pada saat itu, dan dia selamat sampai anggota tim mereka tiba. Damar berkira bahwa dia pasti akan mati pada saat itu. Anita menjaganya sambil menangis. Anita bersumpah bahwa jika Damar selamat, dia akan menikahi Damar. Lalu, Damar benar-benar selamat dan Anita langsung meminta Damar untuk memenuhi janjinya. Damar masih memiliki perasaan pada Gladys saat itu. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan hebat, supaya pada saat dia kembali, dia dapat berpameran di depan Gladys. Beberapa waktu berlalu, dia bertemu dengan Lilia juga. Selain itu, orang tua dan kakek Anita tidak setuju dengan hal ini. Menurut mereka, Damar adalah anggota dari Departemen Pertempuran, dia akan mati kapan saja. Tetapi Anita selalu menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Dia akan menemukan cara untuk bertemu dengan Damar setiap tahun. Maka Damar memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi dia tidak pernah membahas tentang pernikahan mereka lagi. Beberapa tahun kemudian, setelah Damar mempunyai tim sendiri, dia menjadi selalu sibuk dan jarang ada waktu luang. Sampai dia terluka dan kehilangan ingatan, mereka sudah tidak bertemu lagi lebih dari 5 tahun. Damar tersenyum dan berkata, "Bukankah sekarang sudah bertemu lagi?" Anita mengangguk dengan patuh. Guntur mendekati Damar dan bertanya dengan tatapan misterius, "Damar, apakah kau kenal seorang biksu di Sin City?" Bersambung 558. Damar memandang Guntur dan bertanya dengan takjub, "Biksu? Tadi pas aku membunuh Red Ghost, aku bertemu dengan seorang biksu. Dia mengatakan sesuatu yang aneh. Emangnya ada apa?" Guntur berkata dengan curiga, "Ketika Anita dan aku datang ke sini sebelumnya, aku melihat seorang biksu di gerbang kota. Aku merasa sepertinya dia berniat untuk membunuh aku." "Berniat untuk membunuh?" Damar bertanya lagi, "Apakah biksu yang kau katakan itu tingkat dewa?" "Dia tampak seperti orang biasa, tapi aku benar-benar merasakan krisis. Aku yakin, dia pasti sudah di atas tingkat dewa." Guntur mengangguk dan berkata, "Tapi dia tidak memilih untuk menyakiti kita pada akhirnya." "Hah?" Damar mengerutkan kening. Situasi yang diceritakan oleh Guntur agak mirip dengan biksu yang Damar alami barusan.
Seorang biksu yang bertampak seperti orang biasa. Tapi Damar yakin, biksu ini pasti lebih dari tingkat dewa. Namun, memang ada perbedaan di antara kedua biksu ini. Satu-satunya perbedaan mereka adalah bahwa biksu yang bertemu dengan Damar hanya menegur saja. Dilihat dari perkataannya, Damar merasa bahwa orang itu seperti orang baik yang suka mengurusi urusan orang lain. Apakah mereka ini bukan orang yang sama? Damar merasa curiga, namun dia tidak mengatakan hal ini kepada Guntur. Mungkin Raisa dan si pembohong tua itu lebih mengenal orang-orang yang tersembunyi di Sin City, tetapi sekarang mereka tidak berada di sini, dan Damar tidak bisa tanya pada orang lain. Mengapa dia berminat untuk membunuhmu? Damar bertanya, pandangannya menuju pada senjataku. Dia sepertinya mengenalinya. Kemudian niat membunuh itu hilang dalam sekejap, dan disembunyikan dengan sangat cepat, kata Guntur. Damar ragu-ragu sejenak, lalu berbalik badan dan berkata, aku akan membawa kalian untuk mengenalinya dan melihat apakah orang itu adalah biksu yang kalian ketemu. Sambil berkata, Damar membawa mereka berdua berjalan menuju lereng bukit sebelumnya. Tetapi pada saat mereka tiba, biksu itu sudah menghilang. Aku akan bertanya pada Martin nanti. Damar memegang dagunya, lalu berkata, sekarang kita pergi ke pelabuhan terlebih dahulu. Ternyata kau sudah membunuh Hotgas, padahal aku berencana untuk datang dan menusuk ginjal Hotgas. Guntur menghela napas. Damar melirik Guntur, kemudian bertanya, apakah kau telah menemukan tulang yang cocok bagimu? Aku sudah menemukannya. Iman yang memberikannya padaku. Dia memberi aku 5 tulang, dan aku langsung menyerap semuanya. Sekarang aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan. Guntur berkata dengan penuh gembira. Damar tercengang. Sepertinya Guntur, sama seperti dirinya, termasuk tipe orang yang dapat menyerap tulang dengan cepat. Tentu saja, menyerap 5 tulang dalam sekali bukanlah hal yang sulit. Mungkin dia tidak jauh berbeda dengan Raisa sekarang. Damar berduga, jika ingin jadi setara level dengan Hotgas, harus menyerapkan lebih dari 20 tulang. Kau masih lemah? Damar meringkuk bibirnya dan berkata, terus temukan tulang baru yang cocok untukmu. Ngomong-ngomong, apa nama tulangmu? Namanya kedengaran jauh lebih baik daripada tulang naga kau. Tulang aku ini disebut tulang Kirin, kata Guntur dengan sombong. Bah, tak tahu malu, kata Anita di sebelahnya. Aku dengar kata Pak Iman bahwa tulang yang dia serap adalah tulang tikus, yang berhubungan dengan tikus, juga terlihat celaka seperti tikus. Guntur merasa malu, dia batuk kering, jangan bicara omong kosong, itu adalah tulang Kirin, kau yang salah dengar. Mereka sambil berbicara sambil berjalan menuju pelabuhan. Anita mendekati Damar dan diam-diam menarik baju lengan Damar dan bertanya, Damar, kau sudah kembali sekarang, kapan kau akan menikah denganku? Aku mendengar mereka mengatakan bahwa kau pernah menikah sebelumnya, tapi aku tidak keberatan sama sekali. Kau juga sudah pernah membunuh Gold Ghost sekarang, orang tua saya pasti akan menyetujui pernikahan kita kali ini, kita menikah ketika kita kembali. Mata Guntur berbinar dan berkata, memang benar kata Anita. Damar, sebagai seorang pria, kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau janjikan. Kau harus menikahi Anita sesegera mungkin, serahkan Dr. Lilia kepada aku saja. Damar memelototinya, dan kemudian berkata kepada Anita, Anita, itu hanya omong kosong pada keadaan darurat, aku kira aku bakal mati. Sudah bertahun-tahun juga, aku tidak peduli, bagaimanapun, kita itu sudah janjian. Aku tunanganmu, kata Anita. Damar hanya bisa mempercepat langkahnya yang menuju ke pelabuhan. Dan segeralah dia melihat sosok yang berdiri di dekat pelabuhan. Martin berdiri di atas lubang. Di dalam lubang itu, Pak Mono berbaring di dalamnya. Martin berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya. Ada ratusan orang berdiri di pelabuhan, tetapi semuanya gemetar, tidak berani bergerak. Hotgas sudah mati, Pak Mono dipukuli sampai sekarat,
mereka tidak berani melakukan apapun. Damar mendekati mereka dan melihat Pak Mono berwajah nyeri. Pak Mono belum mati. Seperti yang diperintahkan Damar, dia ditangkap hidup-hidup. Di mana tulang-tulang yang dikumpulkan Red Lotus selama ini? Damar menyipitkan mata. Aku bersedia memberitahu Anda, tetapi aku ada satu syarat. Pak Mono menggertakkan giginya. Kau pikir kau berhak untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Kata Damar. Di dunia ini, yang tahu keberadaan tulang-tulang itu, hanya aku, Hotgears dan Lukas. Sekarang mereka semua sudah mati. Aku adalah satu-satunya yang tahu. Katakan padaku, apa syaratmu? Damar bertanya dengan tenang, jangan berpikir untuk kabur. Aku ingin hidup, walaupun dijaga oleh Night Watcher. Pak Mono menatap Damar. Damar menatap ke Martin dan berkata, biarkan dia hidup. Suruh Iman dan Hugo berbicara dengannya. Informasi dari dia memang berguna bagi kita. Alasan utama mengapa Damar membunuh Lukas adalah karena Lukas tahu bahwa Pak Mono ada informasi tentang tulang-tulang ajaib ini. Jika mereka membunuh Pak Mono sekarang, maka mereka akan kehilangan informasi penting dari Pak Mono. Martin mengangguk dan berkata, oke. Apa rencana kau mengenai Hotgears? Damar bertanya, setelah hari ini, Sin City mungkin akan jatuh dalam kerusuhan. Martin menghela napas, aku sudah berdiskusi dengan Iman. Setelah Dempsey meninggal, kita akan mengirim tim Night Watcher dengan pesawat untuk menjaga ketertiban, dan kemudian akan meminta bantuan dari Bu Olivia untuk datang ke Sin City lagi. Dia akan menstabilkan anggota-anggota Red Lotus di Sin City, dan jika bisa kita merekrut anggota-anggota itu, kita akan pergi dari sini bersama mereka. Di sini akan kita bangunkan bandara penerbangan yang sementara. Damar mengangguk, Iman dan Hugo telah mengatur hal-hal ini, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka. Mengenai Hotgears, Martin menghela napas, dia adalah pria yang baik juga. Aku akan menguburnya dengan baik. Tentu saja, sebelum pemakaman, aku akan memberitahu berita ini kepada semua orang yang ada di kota. Damar menghela napas lega dan berkata, iya, kau yang mengatur saja. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu bahwa ada seorang biksu di Sin City yang kemampuannya di atas tingkat dewa? Martin mengerutkan kening ketika dia mendengar pertanyaan Damar. Lalu setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu terlalu banyak tentang informasi-informasi yang ada di Sin City. Memang ada beberapa orang yang bersembunyi di sini, mereka tidak ingin menampilkan dirinya. Bahkan Hotgears saja mungkin tidak tahu, seorang biksu yang di atas tingkat dewa. Aku benar-benar tidak tahu. Damar mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku harus kembali dan bertanya pada Raisa dan si penipu tua. Sebaiknya kita ke rumah Hotgears terlebih dahulu, hanya dia yang mampu menghubungi dunia luar, kata Martin. Damar mengangguk. Pada saat yang sama, di pintu masuk kasino bawah tanah kota NJ. Wadi menyipitkan matanya dan berkata, jika aku mengingatkannya dengan benar, si codet ini pasti ada hubungannya dengan Damar. Ada kemungkinannya, kata Wallace. Aku tahu bahwa dengan kemampuan kau, ada banyak cara untuk membunuhnya pada saat dia tidak menjaga diri. Kau pasti dapat membunuhnya dengan mudah. Jika kau tidak bersedia untuk melakukannya, itu adalah masalahmu. Kami dapat menyediakan racun yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak mungkin dideteksi. Ini adalah cucuku, Rosie. Jika kau sudah memutuskan untuk melakukan ini atau tidak, kau dapat menghubunginya. Setelah si codet mati, kau akan langsung mendapatkan informasi mengenai musuhmu. Wadi memandang Rosie, dan Rosie menanggapi dengan senyuman lembut. Wajahnya Wadi menjadi keruh untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia menghela napas perlahan. Aku ingin bertanya lagi walaupun pertanyaannya tidak ada hubungan dengan hal ini. Mengapa kau ingin membunuh si codet? Aku tidak akan memberitahumu ini,
Sama seperti kau tidak akan memberitahuku mengapa kau ingin menyembunyikan dirimu dan bergaul dengan Night Watcher, kata Wallace sambil tersenyum. Setelah Wadi mendengar jawaban dari Wallace, ekspresi wajahnya langsung berubah. Bersambung 559. Di suatu jalan Sin City, sebuah mobil sedang melaju dengan perlahan. Di atas mobil tersebut, terletak sebuah mayat. Itu mayatnya Hotgas. Martin yang mengantar jasadnya Hotgas, dan kecepatan mobil tidak begitu cepat. Hotgas merupakan seorang lawan yang pantas dihormati olehnya. Meskipun Martin ingin memberitakan kematian Hotgas, tetapi dia tetap memilih untuk menyetir sendiri. Lalu, Damar mengendarai mobil bersama Guntur dan Anita mengikutinya dari belakang. Setelah mobil memasuki kota, keberadaan mayat ini menarik banyak perhatian orang-orang. Hanya orang yang sangat miskin tertinggal di pinggir kota Sin City, dan mereka tidak mengenal tokoh-tokoh penting. Tentu mereka tidak mengenal si Hotgas ini, dan hanya melirik diam-diam dari samping. Sikap acuh tak acuh sudah menjadi kebiasaan di kota tersebut. Banyak sekali mobil yang mengantar mayat-mayat, mereka hanya melirik dari samping saja, dan tidak terlalu peduli siapa yang di atasnya. Mobil pelan-pelan mendekati pertengahan kota, dan beberapa mulai mengenali Damar. Ada orang yang mengingat kembali kejadian pelarian Hotgas tadi. Dan mulai ada yang mengenali Hotgas juga. Semakin dekat pada pertengahan, semakin banyak suara pembicaraan. Itu sepertinya adalah Grandmaster. Memang itu Hotgas. Dan orang yang di belakang mobil itu sepertinya adalah Damar. Ya, barusan mereka berkelahi hingga masuk kota. Apakah Hotgas sudah mati? Dia adalah peringkat 2 di daftar master, tidak mungkin. Suara bicara semakin banyak, dan mulai ada orang yang berlari keliling. Sehingga berita ini tersebar cepat di seluruh Sin City. Semakin banyak orang yang menyaksikannya di pinggir jalan. Anita duduk di samping Damar, dan dia sedang memandang sekelilingnya dengan penasaran. Guntur sedang memandang ke sekelilingnya juga, dia berkata dengan waspada, "Damar, apakah kita terlalu menarik perhatian? Lagi pula Hotgas merupakan pemilik kota ini, dan anak buahnya pasti tidak sedikit. Aku merasa mereka sudah siap-siap untuk menyerang secara mendadak. Kota ini berbeda dengan dunia di luar, bukan seperti bayanganmu." Damar berkata, yang ingin dilakukan Martin yaitu, untuk memberitahu kepada semua orang bahwa Hotgas sudah mati. Aku, atau dia yang membunuh Hotgas. Sehingga ini akan mempermudahkan Night Watcher untuk mengatur tempat ini. Jika ada yang ingin menyerang, mungkin saja orang dari Red Lotus, namun sepertinya mereka tidak berani melakukan itu. Lagi pula, Pak Mono masih duduk di mobil yang di depan. Selain dari Red Lotus, kebanyakan orang lain tidak peduli pada ini. Bahkan banyak yang senang kalau Hotgas telah mati, kata Damar dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Damar, Guntur masih belum lega. Dia tetap mengawasi dengan waspada sambil memegang tombaknya. Tombak tersebut benar terlalu besar, tidak muat di dalam mobil. Kecepatan mobilnya kurang lebih 300 mil per jam. Dan ketika mobil bergerak maju, semakin banyak orang berkumpul. Jalan sepanjang Manor Hotgas hampir penuh dengan kerumunan. Damar dan yang lainnya memasuki distrik barat Sin City. Pada saat ini, para bos di beberapa daerah lain terus bergerak mendekati Damar dan yang lainnya. Di antara kerumunan, beberapa orang menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Ada beberapa orang yang berseru, dan ada beberapa yang mencibir. Bahkan ada beberapa orang yang berharapan, dan beberapa orang masih sedikit khawatir. Pria yang membuat aturan seluruh Sin City telah meninggal sekarang. Dan orang yang membunuhnya mungkin akan memerintah kota ini lagi. Tidak ada yang bisa menebak aturan apa yang akan dibuat saat nanti. Damar tidak menindas orang miskin ketika dia datang ke kota ini. Bahkan sebagian besar orang miskin di distrik timur tidak perlu membayar biaya perlindungan lagi. Jika mereka tidak membayar biaya perlindungan,
maka orang yang tadinya menindas tidak akan bisa mendapat uang lagi. Sekarang Damar telah membunuh Hotgas. Jika dia akan menjadi penguasa kota ini, tidak ada yang bisa menebak seperti apa arah masa depan kota ini. Tentu, banyak orang yang tertegun. Hotgas adalah peringkat 2 di daftar master. Dan beliau telah wafat. Sepertinya yang membunuhnya adalah si Damar itu. Pria yang membuat keributan besar di Sin City pada 5 tahun yang lalu. Dan dia telah muncul di sini 2 bulan yang lalu. Kemudian dia meninggalkan tempat ini dengan aman. Ketiga kali ketika dia datang, dia membunuh Hotgas. Hasilan ini membuat semua orang terkejut besar. Berapa umurnya Damar? Sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan, pria ini tidak lebih dari 30 tahun. Tetapi, dia sudah memiliki kemampuan sehebat itu. Dia adalah orang yang terkuat di dunia ini, selain Iman Armada. Dan dia masih begitu muda, mungkin saja sang tak terkalahkan akan berubah di masa depan. Siapa yang tahu? Martin duduk di paling depan mobil, dan Pamono duduk di sampingnya. Dia terlihat lelah sekali, dia menunduk kepalanya supaya tidak terlihat oleh orang-orang. Di dunia bawah tanah, dia adalah salah satu tokoh tidak biasa juga. Pelan-pelan, beberapa anggota Red Lotus telah menyadari kejadian ini. Mereka semua terkejut dan tidak berani menyerang sama sekali. Perjalanan ini tidak terlalu lama, Damar dan yang lainnya mengemudi selama 1 jam. Mobil sudah akan tiba di manor raksasa pusat kota. Ketika melihat manor ini, Guntur berseru, "Sialan, apakah inilah kehidupan raja?" Tempat tinggalnya besar sekali. Ada banyak orang berkumpul di sekitar, dan hari ini akan menjadi transformasi besar bagi seluruh Sin City. Di luar manor, orang-orang dari berbagai pihak telah berdiam di sana. Dan orang-orang penting di seluruh Sin City, hampir semuanya berkumpul di sini. Damar menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Dia bertemu dengan orang-orang yang dia pernah temui di Kolosseum Distrik Utara, dan juga Frye yang pernah bertentangan dengannya. Tentu saja dia hanya melirik mereka sebentar. Mobil berhenti di gerbang masuk manor. Pada saat ini, kepala pelayan Hotgas bergegas keluar. Dia melihat mayat Hotgas di mobil, dan seluruh tubuhnya menegang di tempat. Damar melihat orang ini sambil keluar dari mobil. Kepala pelayan ini adalah salah satu orang bertingkat dewa di bawah Hotgas. Dia sedang berdiri dengan kaku, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Setelah itu, air matanya pun mengalir. Dia dengan gemetar berjalan ke depan mobil. Kemudian dia berlutut di tanah, lalu berteriak, "Pak Hotgas, Grandmasterku." Raungannya mengagetkan orang-orang di sekitar. Martin hanya meliriknya dan berkata pada Damar, "Kalian tunggu di sini dulu, aku akan masuk ke dalam untuk mengurusnya." Damar mengangguk padanya. Kepala pelayan segera berdiri dari tanah, dan menatapnya dengan marah. "Semua anggota Red Lotus, ikutilah aku untuk berperang demi Grandmaster." Bersambung 560. Hotgas sudah mati. Tidak ada keraguan bahwa surga orang-orang di dunia bawah tanah ini, kota yang penuh dengan kekacauan ini, akan mengalami perubahan besar pada hari ini. Pada saat ini di gerbang manor, disertai dengan sorakan kepala pelayan. Ada orang yang perlahan-lahan mulai berdiri. Orang-orang ini adalah anak buah Hotgas, orang yang berada di bawah perintah Hotgas. Lebih dari 10.000 petarung dikumpulkan sebelumnya. Orang-orang ini adalah semua orang yang diam-diam dia masukkan ke dalam Red Lotus. Namun di kota ini, bergabung dengan Red Lotus bukan berarti bahwa mereka mengakui diri mereka sebagai orang Red Lotus. Banyak orang hanya berpikir bahwa di kota ini, jika ikut bersama dengan Hotgas, maka mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan mereka tidak perlu takut akan diganggu. Hanya itu saja. Bagi Red Lotus, mereka tidak memiliki pengakuan, apalagi mereka tidak memiliki kepercayaan. Alasan mengapa mereka bersedia bergabung, adalah karena mereka hanya ingin hidup,
mengumumkan ke hidup yang lebih tenang dan stabil. Kepala pelayan Hotgeass bersorak dan ada orang yang mulai berdiri. Lagi pula selama 100 tahun, Hotgeass benar-benar memiliki banyak orang kepercayaan yang rela mati untuknya. Satu demi satu berdiri, orang-orang pun berdiri. Namun, hanya ada sekitar 100 orang yang berdiri, dan hanya sekitar 20 orang yang berasal dari tingkat puncak. Orang kepercayaannya, mereka juga takut mati. Hotgeass sudah mati, mereka tidak perlu harus terus berdiri dan menambah nyawa mereka sendiri. Sebelum Hotgeass berteriak sambil mengangkat tangannya, puluhan ribu orang akan berkumpul, tetapi sekarang hanya beberapa orang saja yang bersedia membalas kematiannya. Peraturan di Sin City dirumuskan olehnya, dan demikian pula, ketika dia meninggal, karena peraturannya itu, membuat tidak ada kehangatan manusia di kota ini. Kota ini lebih didominasi oleh orang-orang yang egois. Kepala pelayan tercengang melihatnya, lalu dia melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada banyak sekali orang di sana. 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, mereka semua mengelilingi keseluruhan manor. Tatapannya menyapu sekelilingnya, kebanyakan orang menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan senyum pahit, dan kemudian dia berteriak, "Siapa yang bersedia membalaskan dendam tuannya, bergabunglah bersamaku. Aku akan menemanimu bermain." Pada saat itu, Guntur melompat keluar dari mobil. Tombak panjang miliknya bergetar dan diarahkan ke seorang kepala pelayan Hotgeass. Pada saat yang sama, di belakangnya, seseorang berteriak, "Siapa yang berani menyakiti orang-orang the next-ku?" Kemudian, banyak orang yang lari berhamburan karena hal itu. Orang yang berada di barisan pertama, Damar juga mengenalnya. Dia merupakan seseorang dari tingkat puncak dan sekarang menjadi penanggung jawab the next di kota ini. Namanya adalah Fadel. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua dengan seluruh rambut dan janggutnya berwarna putih yang sedang berdiri. Dia berbadan sangat kurus, tetapi ketika Damar melihatnya, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk meliriknya sekilas. Orang tua ini, kemungkinan berasal dari tingkat dewa ke atas. Badannya memiliki gelombang tenaga Qi, dan dalam tingkat dewa, ditakutkan levelnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan Eden. Sin City, benar-benar memiliki banyak bakat-bakat yang terpendam. Tidak tahu dari mana asal-usul orang tua itu. Damar menatapnya dan dalam hatinya penuh dengan kecurigaan. Kepala pelayan Lano, hentikan. Hotgeass sudah mati. Tidak perlu membiarkan mereka yang masih hidup menanggung kebencian. Sebenarnya kau tahu betul bagaimana hubungan antara Hotgeass dan Night Watcher. Ini pada akhirnya akan mengarah pada situasi hidup dan mati, ujar orang tua itu membuka suara. Martin melihat pria itu, mengangguk sedikit dan memberinya hormat. Kemudian dia melihat ke arah Damar lagi, dia berbalik dan berjalan menuju manor. Ketika suara orang tua itu terdengar, tubuhnya gemetaran dan kemudian berlutut di depan mayat Hotgeass dan menangis terseduh. Bisa dilihat bahwa hubungannya dengan Hotgeass sangatlah baik. Tak lama kemudian, suara Martin yang agak canggung mulai terdengar di seluruh Sin City. Setiap orang dari Sin City. "Halo, namaku adalah Martin." Pada saat ini, di seluruh area itu terlepas dari ratapan kepala pelayan, semua orang mau tak mau melihat ke arahnya di tengah. Mungkin kalian belum pernah mendengar nama ini, atau mungkin juga ada yang sudah tahu keberadaanku. Aku akan perkenalkan diriku. Aku adalah Night Watcher nomor 1 dari negara H. Aku bertarung dengan Hotgeass di kota ini selama beberapa hari sebelumnya. Aku rasa kalian semua pasti memiliki kesan sendiri terhadap kejadian itu. Sebelumnya, Martin membawa orang yang paling terkuat di Night Watcher, bertarung dengan lebih dari 10.000 orang di bawah tangan Hotgeass. Pada saat itu, dia juga mengejutkan seluruh Sin City. Tapi kebanyakan orang belum pernah melihat Martin yang bertarung melawan Hotgeass. Pada saat ini, suara Martin terus menggema.
Sin City pada awalnya didirikan yang merupakan kesepakatan antara Night Watcher dan beberapa pendiri dari Red Lotus. Kota ini dikelola bersama oleh Night Watcher nomor 1 dan Martin. Tetapi untuk beberapa alasan, Hotgears yang paling sering mengambil alih mengerjakan masalah ini. Suara Martin sedang menggema. Dia melanjutkan, sekarang, ketika Hotgears mati, Sin City akan sepenuhnya dikelola olehku dan juga Night Watcher. Aku akan meninggalkan beberapa peraturan di Sin City dan juga memperbarui beberapa aturan baru. Di sini, izinkan aku untuk mengumumkan 2 poin terlebih dahulu. Pertama, Night Watcher akan direkrut di kota ini. Aku pikir kebanyakan orang sudah tahu apa arti dari keberadaan Night Watcher dan bersedia bergabung dengan Night Watcher. Kalian bisa pergi ke Jalan Sukamiskin di Distrik Timur dan mendaftar pada orang yang bertanggung jawab atas The Next. Fadel berdiri di belakang. Mendengar ini, dia sedikit tercengang dan tanpa sadar menatap Damar. Damar hanya tersenyum padanya. Kedua, ke depannya, di sini akan terhubung dengan dunia luar. Yang bersedia meninggalkan kota ini juga akan dibuat serangkaian peraturan untuk meninggalkan kota ini. Selama mereka puas, mereka bisa pergi. Namun, jika ada yang ingin mengambil kesempatan dari kematian Hotgears, dan bergegas pergi ke pelabuhan untuk merampok kapal dan melarikan diri, jika orang itu sampai tertangkap, maka tidak ada ampun baginya. Ketika Damar mendengar ini, dia tampak sedikit bereaksi. Martin bisa menganggap ini sebagai penggabungan dari karunia dan kekuasaan. Jika terlalu banyak orang dari Sin City yang berpindah ke kota biasa, hal itu mungkin dapat menyebabkan terlalu banyak kerusuhan. Sekarang Hotgears sudah mati, banyak orang yang akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun menurut pernyataan Martin, dia mengizinkan orang yang mau pergi, tetapi dia harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syaratnya, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Adapun aturan khusus lainnya, aku akan menyiarkannya di seluruh kota nanti. Setelah Martin selesai bicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Di sekitar Damar, terdengar orang-orang yang riuh berdiskusi tentang hal itu, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Perkembangan masalah ini bisa dibilang sudah berakhir. Di sebelahnya, Guntur yang menyimpan tombak panjangnya berkata dengan napasnya panjang. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Seluruh kota mungkin akan bergejolak dalam beberapa hari ke depan. Ayo kita pergi ke pelabuhan dulu. Meskipun Martin telah membuat pernyataan seperti itu, tetapi Hotgears pun sudah mati, dan sudah tidak ada kekuatan yang mengikat lagi. Beberapa orang mungkin masih memilih untuk mengambil risiko, sehingga Damar harus pergi ke pelabuhan untuk berjaga-jaga. Adapun penanganan di Sin City, diserahkan kepada Martin. Dia melirik sekilas orang yang bertanggung jawab atas The Next di belakangnya dan berkata, sebentar lagi Pak Martin akan datang menemuimu. Lakukan saja semua yang dia katakan sesuai dengan persyaratannya. Fadel mengangguk dengan cepat, kemudian dia menelan ludahnya dan bertanya, Pak Damar, apa kami juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Night Watcher? Bersambung.